Febriani. Saya Lufi Molina Rahayu. Saya Datisa Rizkyani. Saya Yuki Philadelphia. Dalam video kali ini kami akan melakukan pengamatan terhadap 3 jenis kemasan yang berbeda pada produk susu cair. Untuk video lebih lanjutnya saksikan sampai habis ya. Pertama, ada pendahuluan. Susu merupakan cairan yang diperoleh dari ambing sapi yang sehat dan bersih, yang dilakukan dengan cara pemerahan dengan benar, yang kandungan alaminya tidak dikurangi ataupun ditambah dan belum mendapat perlakuan apapun. Susu memiliki gizi yang sangat beragam dan banyak. Pada dasarnya, produk susu merupakan produk yang rentan akan kerusakan jika tidak dikemas dengan benar. Oleh karena itu, kemasan yang digunakan pada produk susu sangat berpengaruh terhadap kandungan dan kualitas dari susu. Selanjutnya karakteristik produk, yang dimana susu UHT merupakan produk susu yang diperoleh dari susu segar, susu rekonstitusi ataupun susu rekombinasi, yang dengan cara memanaskan pada kondisi ultra high temperatur, serta dengan penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Susu tersebut dikemas secara aseptik untuk mencapai sterilitas komersial. Menurut SNI, syarat mutu atau karakteristik produk susu UHT ini yaitu pada protein dengan persyaratan minimal 2,7%, lemak maksimal 0,5%, dan total padatan tanpa lemak minimal 8,0%. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke definisi kemasan. Menurut Kotler dan Keller, kemasan adalah bisnis yang didirikan oleh seseorang untuk menjaga ekuitas merek dalam rangka mempromosikan penjualan. Nah, Durup et al. Juga berpendapat bahwa kemasan adalah suatu wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Kemasan dapat membangun loyalitas merek serta mendorong penjualan apabila dirancang dengan baik dikarenakan bagian pertama produk yang dilihat oleh konsumen adalah kemasan. Berikutnya yaitu klasifikasi kemasan. Yang pertama ada kemasan primer, yaitu kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan, misalnya kaleng susu, botol minuman, dan bungkus tempe. Yang kedua itu ada kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok-kelompok kemasan lain, misalnya kotak karton untuk wadah susu dalam kaleng, kotak kayu untuk buah dibungkus, dan keranjang tempe. Yang ketiga itu ada kemasan tersier, yaitu kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer dan sekunder. Kemasan ini digunakan untuk pelindung selama pengangkutan, misalnya jeruk yang sudah dibungkus dimasukkan ke dalam kardus, kemudian dimasukkan ke dalam kotak, dan terakhir dimasukkan ke dalam peti kemas. Selanjutnya ada bahan kemasan. Produk susu menggunakan 3 jenis kemasan yang berbeda. Yang pertama ada polietilen tereftalat atau disingkat PET. Yang kedua ada karton laminat atau Tetra Pak. Yang ketiga ada standing pouch. Menurut Rijes dan Tom 2023 mengatakan bahwa bahan dan teknik pengemasan produk susu dan susu cair terus berkembang seiring dengan kemajuan rekayasa dan teknologi bahan serta aspirasi dan perilaku penggunaannya. Selain itu, susu dan produk susu dikemas dalam berbagai jenis bahan kemasan tergantung pada sifat produk tertentu, kondisi pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan penggunaan akhir. Berikut beberapa bentuk dan bahan kemasan yang digunakan pada produk susu cair, diantaranya adalah polietilen tereftalat atau PET, karton laminat atau Tetra Pak, dan standing pouch. Bahan kemasan polietilen tereftalat atau PET. Plastik PET merupakan serat sintetik polyester Dacron yang transparan dengan daya tahan kuat, tahan terhadap asam, kedap udara,
fleksibel, dan tidak rapuh. Dalam hal ini, penggunaan plastik PET menempati urutan pertama, penggunaan sekitar 72% sebagai kemasan minuman dengan kualitas yang baik. Kemasan PET banyak digunakan sebagai bahan kemasan makanan karena memiliki sifat mekanisnya sangat baik seperti jernih, tahan terhadap sinar UV, dan sebagai penghalang oksigen. PET juga tidak bereaksi dengan bahan kimia sehingga dapat mempertahankan nilai nutrisi dan kualitas sensoris bahan pangan cair seperti susu, jus, dan minuman berkarbonasi. Botol PET sangat mudah dibuka dan ditutup kembali sehingga dapat meminimalkan kontaminasi produk. Selanjutnya ada bahan kemasan karton laminat. Kotak laminasi untuk produk cair dikenal sebagai kemasan Tetra Pak. Kemasan ini diproduksi oleh berbagai perusahaan termasuk Combiplok dan Metafoam lokal. Kemasan yang mirip karton ini terbuat dari bahan laminasi dan aseptik. Kemasan karton laminat biasanya digunakan untuk produk minuman atau pangan berbentuk cair seperti susu UHT, minuman sari buah, dan santan. Bahan kemasan standing pouch. Kemasan standing pouch atau kemasan berdiri. Kemasan ini adalah kemasan modern yang didesain dengan unik. Jenis plastik ini didesain dan dibuat agar dapat berdiri ketika diletakkan pada rak produk. Standing pouch ini banyak dijumpai untuk penggunaan pengemasan pada produk-produk berbahan cair seperti minyak, susu cair, jus, sabun cair, dan juga produk padat, bahkan produk berbentuk bubuk. Kemasan standing pouch dapat terbuat dari beberapa material seperti plastik, nilon, aluminium foil, dan kertas. Selanjutnya yaitu proses pembuatan kemasan. Yang pertama, proses pembuatan kemasan Tetra Pak. Pada proses pembuatan kemasan ini diawali dengan 2 tahap sterilisasi, di mana pada tahap pertama, bahan kemasan berupa kotak karton berlaminasi yang terdiri dari kotak karton yang diberi plastik tipis dan dilaminasi dengan aluminium foil dilewatkan pada bak berisi hidrogen peroksida, di mana derajat sterilisasi tergantung pada waktu dan suhu yang digunakan. Misal, jika waktu sterilisasi yang digunakan adalah 6,5 detik, dengan konsentrasi hidrogen peroksida atau H2O2 30%, maka suhu yang digunakan adalah 65 derajat Celcius. Tahap kedua yaitu bahan kemasan dikeringkan dengan udara panas untuk menghilangkan sisa dari hidrogen peroksida yang digunakan. Selanjutnya, gulungan kertas karton dimasukkan ke dalam mesin roll untuk diberi tanggal dan dilaminasi dengan plastik pada satu sisinya. Kemudian dibentuk menjadi bentuk silinder yang melingkupi mesin roll. Kemasan dipotong dan dibentuk berbentuk tabung, lalu dipanaskan sampai suhu kemasan mencapai 120 derajat Celcius. Di bagian bawah kemasan karton dibuat dengan goresan melintang. Kemudian produk dimasukkan dan bagian bawah serta atasnya ditutup. Setiap sisi karton dipanaskan dengan udara yang steril, lalu direkatkan dengan setiap sisi lainnya sehingga karton berbentuk silinder. Kemasan yang telah berbentuk silinder ini kemudian dipotong agar terpisah dari tabung karton di atasnya, dan kemudian dibentuk menjadi bentuk akhir yang rapat. Yang kedua yaitu proses pembuatan kemasan PET. Pada proses pembuatan kemasan ini melalui 2 tahapan, di mana pada tahap pertama yaitu thermoforming, lembaran plastik yang akan digunakan untuk kemasan dipanaskan sampai lembut dan fleksibel agar mudah untuk dicetak atau dibentuk. Dan tahapan yang kedua yaitu vacuum forming, di mana proses ini merupakan proses manufaktur yang digunakan untuk membentuk bahan plastik, di mana pada proses pembuatannya lembaran plastik dipanaskan dan kemudian ditarik ke dalam cetakan melalui penggunaan vakum. Pada proses ini, pencetakan menggunakan tekanan atmosfer yang normal pada satu sisi lembaran plastik dan tekanan vakum yang berdekatan pada sisi lainnya. Yang ketiga yaitu proses pembuatan kemasan pouch. Pada proses pembuatan kemasan ini cukup sederhana, di mana kemasan yang berbentuk gulungan
dimasukkan ke dalam mesin FFS untuk dicetak atau dibentuk. Kemudian produk diisikan ke dalam kemasan yang sudah dicetak tadi, lalu disil dan dipotong. Mesin FFS sendiri terbagi menjadi dua sesuai dengan arah gerakan kemasan saat mengemas produk. Nah, mesin yang pertama yaitu FFS vertikal dan yang kedua mesin FFS horizontal. Selain itu, ada juga mesin pengemas yang tidak menggunakan gulungan kemasan, melainkan hanya menggunakan kemasan permed dan sudah memiliki bentuk seperti bentuk saset, pouch, ataupun polybag yang telah disel sebagiannya dan hanya memiliki satu sisi yang terbuka untuk pengisian produk. Setelah produk diisikan ke dalam kemasan tersebut, kemudian langsung disil. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dari setiap kemasan. Yang pertama adalah kemasan botol plastik PET. Kemasan ini banyak digunakan sebagai bahan kemasan makanan karena sifat mekanisnya yang sangat baik, yaitu jernih, tahan terhadap sinar UV, dan sebagai penghalang oksigen yang baik. PET juga tidak bereaksi dengan bahan kimia sehingga dapat mempertahankan nilai nutrisi dan kualitas sensoris pada bahan pangan cair seperti susu. Botol PET mudah dibuka dan ditutup sehingga dapat meminimalkan kontaminasi produk. Keunggulan lainnya yakni ringan, tidak mudah pecah, dan dapat didaur ulang untuk bahan kemasan pangan maupun non-pangan. Kemudian yang kedua ada kemasan karton. Kemasan ini memiliki sifat mekanis yang baik. Pada kemasan susu cair umumnya dilapisi plastik polietilen atau PE. Kemasan karton juga digabungkan dengan aluminium foil atau film plastik PET. Penggunaan aluminium foil untuk laminasi kotak karton mulai digantikan dengan etilen vinil alkohol atau EVO. EVO merupakan penghalang oksigen yang sangat baik serta limbahnya mudah ditangani. Selanjutnya yang terakhir ada kemasan pouch polietilen. Kemasan ini pada susu segar dan UHT merupakan kemasan fleksibel yang dapat menghemat biaya penyimpanan melalui penurunan volume dan bobot kemasan, serta menekan biaya distribusi, dibandingkan dengan kemasan kaku yang umumnya digunakan. Bahan kemasan pouch mudah dilenturkan tanpa adanya retak atau patah, serta dapat melindungi dari sinar matahari. Thanks for watching.